Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih. Nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah bil ilmi sudurana wa nawwir qulubana wa sahih jasadana innaka ala kulli syai'in qadir. Ikhwani wa akhawati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Kita berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang begitu tinggi kedudukannya, dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa memuliakan kedudukan bulan Ramadan. Berbahagialah mereka-mereka yang bisa memuliakan keadaan kedudukan bulan Ramadan. Ramadan di dalamnya rahmat yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Siapa yang tidak mau mendapatkan rahmat Allah Jalla wa Ala? Ramadan di dalamnya maghfirah dari Allah Jalla wa Ala. Siapa yang tidak mau mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa Ala? Ramadan di dalamnya itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Siapa yang tidak mau dimerdekakan oleh Allah Jalla wa Ala, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyira al-ikhwah, ikhwani wa akhawati fillah, ada sebuah ungkapan yang diucapkan oleh salah seorang dari kalangan salaf yang dinukil perkataannya oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Lataiful Ma'arib. Beliau mengatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah orang-orang yang bisa memperbaiki dirinya sebelum datangnya bulan Ramadan. Akankah kita termasuk orang-orang yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah, yang berusaha ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Begitu masuk ke dalam bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Jalla wa Ala. Bagaimana? Dengan islahun nafs, memperbaiki diri kita. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, bagaimana keadaan seorang muslim semestinya ketika dia mulai masuk ke dalam musim-musim yang begitu ditinggikan kedudukannya oleh Allah Jalla wa Ala. Sesuatu yang penting, kata beliau, adalah at-taubatu ilallahi Jalla wa Ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan dari Allah Jalla wa Ala. Bagaimana mungkin Ramadan yang telah dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan datangnya Ramadan para sahabat. Begitu juga orang-orang yang hidup min salafi hadhil ummah, kemudian na'udzubillah, kita justru mengotori diri kita dengan maksiat menyambut datangnya bulan Ramadan. Perhatikan saudara-saudariku, Ramadan bulan yang begitu tinggi kedudukannya, mulia kedudukannya, maka beruntunglah orang-orang yang bisa memperbaiki dirinya menyambut datangnya bulan Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara at-taubatu ilallahi Jalla wa Ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu masuk bulan Ramadan, dan kita telah berada di dalamnya, alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita mesti melaksanakan Ramadan dengan cara yang telah dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang bulan Ramadan, ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan seluruh maksiat yang telah kita lakukan. Menyesal kita terhadap maksiat yang telah kita lakukan.
al-azam, kemudian kita mesti bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat itu. Inilah taubat yang sesungguhnya. Kemudian begitu kita masuk ke dalam bulan Ramadan, bagaimana kita memuliakannya? Kita menyambutnya dengan taubat, kemudian kita memuliakannya setelah itu dengan melaksanakan puasa dengan imanan wahtisaban. Dengan imanan wahtisaban. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, man qama ramadana, man sama ramadana. Dalam riwayat yang lain, man sama ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan, beriman kepada kewajiban puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala, beriman kepada kewajiban-kewajiban apapun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imanan, beriman kepada itu semua, terhadap perintah-perintah Allah Jalla wa'ala untuk dilakukan, terhadap larangan-larangan Allah Jalla wa'ala untuk ditinggalkan, wahtisaban, kemudian dia berpuasa dengan ihtisab, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala, apapun yang telah berlalu dari dosanya. Beginilah semestinya seorang muslim berpuasa kepada Allah Jalla wa'ala, menyambutnya dengan taubat, kemudian berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan keutamaan, dia akan mendapatkan manfaat, dia akan mendapatkan buah dari puasa yang sedang dia jalani, yang telah dia jalani, yang akan dia jalani. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, kemudian bagaimana seorang muslim memuliakan bulan Ramadan? Di samping dia imanan wahtisaban, di samping dia berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, dengan menjaga adab-adab, etika-etika ketika berpuasa. Puasa bukan berarti dia boleh melanggar adab-adab. Dia tidak menjaga lisan, dia tidak menjaga etika. Perhatikan lisannya, perhatikan perbuatannya. Pertama adalah adab-adab yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang diwajibkan oleh Nabi SAW, melakukan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala yang bersifat wajib, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal yang bersifat haram, kemudian berusaha istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi SAW, dan meninggalkan sifat-sifat sesuatu yang makruh, kendati pun tidak dosa, akan tetapi dengan meninggalkan dia akan dapatkan pahala. Seperti inilah seorang muslim semestinya memuliakan tamu yang tetap akan meninggalkan kita, ma'asyiral muslimin, ketika Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Kita muliakan dengan kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala dengan taubat, kemudian kita berpuasa dengan imanan wahtisaban, kemudian dengan menjaga adab-adab, melakukan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya yang bersifat wajib, kemudian berusaha melakukan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah, kemudian meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, apapun itu, mau perbuatan, mau ucapan, mau sifat, dan meninggalkan sesuatu yang bersifat makruhat. Dengannya puasa kita akan mendapatkan nilai kesempurnaan di mata Allah Jalla wa'ala, dan dengannya kita termasuk orang-orang yang memuliakan datangnya bulan Ramadan. Saudara-saudariku, mari kita muliakan bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, taubat kepada Allah Jalla wa'ala, dan menjaga sikap-sikap kita di dalam bulan Ramadan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.